Selamat datang di Code with Artificial Intelligence, tempat di mana kita belajar pemrograman Python dari dasar hingga mahir. Pada video kali ini, kita akan mulai dari nol dan membahas konsep-konsep dasar Python yang cocok untuk teman-teman yang baru belajar atau yang ingin memperdalam dasar-dasar pemrograman. Dalam video ini, kita akan mengenal bagaimana Python bekerja dan langsung praktek coding sederhana. Jadi, pastikan kalian mengikuti langkah-langkahnya agar pemahaman tentang Python semakin mantap. Sekarang buka Visual Studio Code di laptopmu dan install extension Jupyter di Visual Studio Code. Lalu langkah pertama dalam belajar bahasa pemrograman biasanya adalah membuat program paling sederhana, yaitu Hello World. Program ini sederhana, tapi punya arti penting. Di sini kita belajar bagaimana Python mencetak sesuatu ke layar. Coba ketikkan kode berikut di editor Python kalian. Print Hello World. Penjelasan. Perintah print digunakan untuk menampilkan teks atau informasi lain ke layar. Di sini, kita menulis print Hello World agar Python mencetak teks Hello World saat program dijalankan. Selanjutnya, kita belajar tentang variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data, seperti angka, teks, atau informasi lainnya. Python sangat fleksibel dengan tipe datanya yang membuatnya mudah digunakan. Nama Budi, umur 20, tinggi 175. Penjelasan. Dalam contoh ini, kita memiliki 3 variabel, nama, umur, dan tinggi. Setiap variabel menyimpan data yang berbeda-beda, yaitu nama menyimpan teks atau string, umur menyimpan angka atau integer, dan tinggi menyimpan angka desimal atau float. Variabel ini bisa kita panggil kapan saja dalam program untuk digunakan. Selanjutnya mari kita buat program sederhana yang menentukan apakah sebuah angka genap atau ganjil. Contoh source code-nya sebagai berikut. Kalian bisa ikutin source code yang aku buat. Penjelasan. Di dunia pemrograman, kita seringkali perlu mengambil keputusan dan struktur kontrol seperti if-else membantu kita melakukan itu. Dalam program ini, kita meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka menggunakan input. Lalu kita cek apakah angka tersebut genap atau ganjil menggunakan operator modulus persen. Jika hasilnya 0, angka tersebut genap, dan jika tidak, maka ganjil. Selanjutnya, Python juga memiliki struktur pengulangan, seperti for loop, yang berguna untuk mengulangi kode beberapa kali. Contohnya, mari cetak angka dari 1 hingga 10. Ikuti source code yang aku buat. Penjelasan. For I in range 1-11, membuat pengulangan yang dimulai dari 1 hingga 10. Fungsi range digunakan untuk menentukan rentang pengulangan, dan setiap kali pengulangan berjalan, nilai I akan meningkat secara otomatis. Ini sangat berguna untuk menjalankan kode berulang-ulang. Salah satu konsep penting dalam pemrograman adalah fungsi. Fungsi memungkinkan kita membuat kode yang dapat dipanggil berulang kali tanpa menuliskan kembali seluruhnya. Mari kita lihat contoh sederhana fungsi penjumlahan pada source code yang aku buat. Penjelasan. Di sini, kita mendefinisikan fungsi jumlah yang menerima 2 parameter, A dan B, lalu mengembalikan hasil penjumlahan keduanya. Kita bisa memanggil fungsi ini kapan saja dengan memberikan 2 angka sebagai input, dan Python akan mengembalikan hasilnya. Selanjutnya list. List adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan beberapa item dalam satu variabel. Kita bisa menambahkan atau menghapus item dalam list, dan juga melakukan iterasi untuk mencetak semuanya. Contoh script list yang saya buat. Penjelasan. Di sini, daftar nama adalah list yang berisi nama-nama. Kita bisa menambahkan nama baru ke list dengan append, lalu menggunakan for untuk mencetak setiap nama di dalamnya. List sangat berguna untuk mengelola data yang banyak. Selanjutnya, penggunaan modul. Python memiliki banyak modul atau pustaka bawaan yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah modul math, yang berisi fungsi matematika seperti akar kuadrat. Mari kita coba source code yang saya buat. Penjelasan. Dengan perintah import math, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi matematika dalam modul math.
fungsi math.sqrt menghitung akar kuadrat dari suatu angka. Inilah keunggulan Python yang punya banyak modul siap pakai untuk berbagai kebutuhan. Itulah beberapa konsep dasar Python yang penting untuk dipahami pemula. Dari sini, kalian sudah bisa membuat program sederhana sendiri. Di video selanjutnya, kita akan membahas konsep-konsep Python lebih dalam lagi. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.